Firesya Putri dengan nomor NPM 2042300040. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsep kajian fonologi. Selamat menyaksikan. Secara etimologis, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, di dalam fonologi mempunyai dua cabang kajian, yaitu fonologi yang pertama adalah bunyi atau disebut dengan fon yang disebut tata bunyi atau disebut dengan fonetik, dan kajian kedua mengkaji fonem yang disebut dengan fonemik. Fenotik adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Dalam cabang linguistik, fonetik sebagai proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Artinya, fenotik tidak memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna. Misalnya, proses pengucapan vokal A, I, U, dan konsonan B, P, G. Contohnya, pada huruf E, pada kata sate dan kera. Fenotik itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fenotik artikulatoris. Fenotik artikulatoris merupakan cabang fenotik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fenotik akustik. Fenotik akustik yaitu menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek yaitu frekuensi, getaran, sumber ataupun intensitasnya. Misalnya, apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Yang ketiga, fenotik audiotoris. Fenotik audiotoris yaitu mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fenotik audiotoris juga mempelajari mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Fonemik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dalam hubungannya dengan makna kata. Fonemik mempelajari konsep fonem, yaitu unit bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Fonemik juga mempelajari perbedaan-perbedaan bunyi dalam bahasa yang dapat memengaruhi arti sebuah kata, seperti intonasi, aksen, atau penekanan. Dengan mempelajari fonemik, kita dapat memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa digunakan untuk membentuk makna kata dan kalimat, serta memahami perbedaan-perbedaan bunyi dalam bahasa yang dapat memengaruhi arti sebuah kata. Selanjutnya ada contoh fonemik. Yang pertama, fonem huruf B dan P pada kata babi dan papi. Babi itu binatang berkaki 4 dan papi sebutan lain untuk ayah. Kata babi memiliki 2 konsonan huruf B yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua. Kata papi memiliki konsonan P awal suku pertama dan keduanya. Selain kedua huruf itu, bunyi lainnya dan posisi atau urutan bunyi lain itu sama. Perbedaan bunyi B dan P pada posisi atau urutan yang sama dapat mengubah penggunaan kata. Ini yang dikaji oleh fonemik. Contoh kedua ada huruf L dan R pada kata labu dan rabu. Labu itu nama sayuran dan rabu itu nama hari. Bunyi L-A-B-U dan R-A-B-U jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem L dan fonem R. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri.